Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Utang, mungkin dari awal sampai detik ini Anda yang mensupport, yang selalu mendukung, menyemangati saya, sehingga saya pun tidak bosan-bosannya memberikan informasi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan hari ini saya mau bahas tentang kelanjutan yang kemarin. Kemarin kan ada saya bikin video tentang OJK melarang pinjol menggunakan penagih hutang. Saya sudah jelaskan buat teman-teman semuanya bagaimana itu sebenarnya, apa sih fakta-faktanya. Kalau yang belum nonton, boleh dilihat lagi nih video saya yang saya update hari kemarin. Dan hari ini saya mau jelaskan sama Anda hasil dari wacana tentang penagihan yang tidak boleh menggunakan debt collector ini. Ini hasil wacananya loh, hasil dari kesepakatan. Itu kan waktu diajukan dilarang menagih menggunakan debt collector itu kan sebenarnya saran, ya, belum disetujui, cuman sudah banyak di-booming-boomingkan oleh beberapa konten kreator, ya. Dan hari ini saya mau jelaskan sama Anda hasil dari wacana itu sendiri. Tentang aturan baru OJK, debt collector harus melengkapi dua hal yang sangat penting ketika melakukan penagihan ke rumah, ya. Dan seperti biasa saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Yang belum bergabung di grup WhatsApp silahkan bergabung dulu. Insya Allah nggak akan rugi, nggak usah takut lah. Dengan Anda bergabung nanti, wah ini keberatan ini segala macam, insya Allah nggak akan rugi gitu loh. Pasti banyak manfaatnya. Dan setelah bergabung Anda akan tahu nanti. Silakan. Ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung juga gitu loh. Alhamdulillah banget ya. Saya itu masih mendapatkan tambahan subscriber baru yang menjadikan saya makin semangat, makin aktif, dan makin gigih lagi mencarikan yang terbaik buat Anda semuanya, supaya tidak terlalu hanyut dalam ancaman dan tekanan. Oke, ini tentang, sebentar, mana dia tadi? Tentang hasil keputusan dari pengajuan yang melarang menagih menggunakan debt collector. Pada akhirnya aturan baru dari OJK pun terbit beriringnya dengan POJK 2022. Saya tidak bahas POJK-nya ya, karena POJK-nya harus kita bahas secara terperinci. Kita harus kaji positif dan negatifnya, ya. Untung ruginya kita harus kaji. Insya Allah untuk video berikutnya saya akan bahas itu buat Anda semuanya. Oke, ini akhir-akhir ini memang sedang banyak sekali viral kasus kekerasan yang terjadi kepada para debt collector yang sedang melaksanakan kewajiban untuk menagih pembayaran utang yang belum dibayarkan oleh debitur yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Ini berita saya ambil dari cermati.com, ya. Tapi jangan salah, karena banyak juga kasus di mana banyak debt collector yang melakukan penagihan dengan melanggar etika penagihan yang sudah diterapkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kebanyakan debitur yang sudah menunggak. Memang selama ini tidak ada debt collector itu yang mentaati aturan dari OJK, ya. Saya selalu bilangin, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena OJK selalu membiarkan hal ini. OJK tidak pernah memberikan efek jera terhadap pelaku usaha jasa keuangan, ya, yang disebut dengan pinjaman online tadi. Jadi ketika ada si debt collectornya melakukan kesalahan yang tidak beretika, ya sudah. Jadi OJK membiarkan aja, walaupun ada laporan. OJK tidak langsung mensurvei nih ke lapangan gitu loh. Padahal di lapangan itu lebih kejam banget. Intimidasinya, tekanannya, pembodohannya gitu loh. Pokoknya hampir semuanya mengarah ke sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP. Ya, saya masih ingat itu dulu OJK sempat posting, penagihan tidak beretika itu adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Ya, sekarang semua dari pinjol legal itu penagihannya tidak beretika, terutama dari segi debt collector. Ya, ini belum lagi penerapan bunga dan denda nih yang tidak masuk akal.
hanya dari segi penagihan aja, kalau memang iya benar hal itu yang disampaikan OJK, semua P2P yang telah dikeluarkan izinnya menjadi ilegal. Ya, kita boleh munculin lagi, Anda boleh lihat itu, saya munculin. Itu salah satu dari ucapan OJK. OJK menyampaikan penagihan tidak beretika. Ini adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Menerapkan bunga dan denda yang cukup tinggi. Ya, dan banyak lagi. Oke, kita lanjutin. Seperti perusahaan pembiayaan atau multi-finance yang melakukan penarikan paksa kendaraan menggunakan jasa penagih hutang atau debt collector. Oke. Nah, untuk menghindari dua hal ini yang bisa merugikan baik perusahaan pinjol pinjaman online, debitur dan petugas yang menagih debt collector, akhirnya OJK menerapkan aturan baru terkait penagihan dengan langsung atau pergi ke tempat tinggal si debitur. Oke. Peraturan baru untuk melindungi setiap pihak yang terlibat. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot, mengatakan dokumen yang harus disiapkan ini mulai dari kartu identitas hingga surat resmi dari perusahaan pembiayaan yang memberikan penugasan kepada debt collector. Anda paham nggak? Ini buat OJK ya. Ketika ada si debitur yang bertanya hal itu di lapangan, bukan penunjukan identitas dan surat-surat yang disampaikan oleh debt collector, malah caci maki dan ditekan habis-habisan. Ya. Makanya Anda ini mengeluarkan hal ini hal-hal wajar. Dulu pun juga seperti itu kan. Harus ada surat kuasa resmi dari perusahaan. Harus ada surat tugas. Harus ada sertifikat yang dikeluarkan kalau leasing dari APPI. Kalau pinjol dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia misalnya gitu kan. Kan hampir sama dengan hal ini. Ya sekarang lebih dipersimpel nih, cuma dua hal aja ditanyain. Identitas dan surat tugas. Ya, di dalam itu gitu loh. Tapi kebanyakan dari debt collector itu, posisi mereka ilegal dan mereka tidak mengantongi itu dengan valid. Ya, tak jarang debitur menemukan di lapangan tidak menggunakan identitas. Ya, tidak mempunyai ID card yang jelas gitu loh. Bahkan ketika ditanya pun jawabannya malah ngawur, larinya ke pengancaman, ke fitnah, kecaci maki gitu. Sementara itu, bagi perusahaan pembiayaan sebelum melakukan aksi penagihan dan penarikan jaminan diwajibkan untuk mengirim surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur terkait kondisi kolektabilitas yang sudah macet. Ya, ini bagi perusahaan yang selama ini kita mempunyai jaminan atau anggunan ya, yang disebut mungkin misalnya leasing atau bank ya. Aturan ini pun ditetapkan oleh OJK untuk wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan pembiayaan multi-finance leasing yang sudah terdaftar OJK. Ya. Etika penagihan pinjaman multi-finance leasing yang harus diketahui. Yang pertama, ini walaupun leasing, walaupun pinjol, ini sama ya sebenarnya ya. Menunjukkan identitas yang resmi dari perusahaan pemberian pinjaman. Ya. Tapi pada dasarnya di lapangan hal itu tidak terjadi. Ya, di lapangan hal itu tidak terjadi. Yang kedua, penagihan tidak boleh memakan ancaman kekerasan mempermalukan debitur. Hampir di poin nomor 2 ini terjadi kepada orang yang terjebak di pinjaman online. Ya, yang herannya kenapa OJK tidak melakukan belusukan ke masyarakat gitu loh. Ya, kenapa hanya memperhitungkan data yang diserahkan oleh suatu perusahaan lembaga itu? Ya. Kenapa nggak tanya keluh kesah dari masyarakat? Ya. Yang ketiga, penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Ya, ini terjadi. Penagihan secara kekerasan verbal itu banyak terjadi. Ya, kalau kekerasan fisik mungkin di beberapa aja. Ya, ada juga yang terjadi. Tapi kalau untuk yang verbalnya itu banyak banget yang terjadi. Ya. Dilarang menagih ke pihak yang bukan berhutang. Ya. Ya sebenarnya aturan-aturan ini kayak mana ya? Aturan yang saya rasa ya cuman kalau ini kan kayak di berita ya. Jadi ya cuman sebatas ketika jumpa per atau ketika mengarahkan aja. Jadi seakan-akan OJK ikut serta nih dalam hal ini. OJK juga ikut serta mengatur hal-hal seperti ini. Padahal ini terjadi semua loh ya. Yang disampaikan ini dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang terjadi. Nomor yang semula dijadikan kontak darurat
tiba-tiba bisa berganti. Nomor yang tidak kita ajukan malah jadi kontak darurat. Ya. Sebenarnya yang kita butuhkan dari OJK bukan aturan-aturan seperti ini, tapi tindak lanjut dari pelanggaran yang ada. Ya, itu sebenarnya gitu loh. Masyarakat ini udah bingung, dia mengarah ini kemana nih? Yang kelima, tidak boleh meneror. Ya, semua diteror kok. Bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan hutang itu pun juga dikasih tahu. Ya, makanya saya bilangin, yang dibutuhkan masyarakat bukan aturan seperti ini, tapi tindakan nyata dari OJK. Bagaimana OJK menyikapi hal ini. Ya, dan ini OJK juga menyampaikan cara mengadukan debt collector ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Teman-teman, ini catat ya. Ini saya munculkan di layar ya. Katanya seperti itu. Anda bisa kirim, tunjukkan suratnya, atau juga bisa kirimin ini ke nomor telepon juga bisa. Nanti kita tunggu jawabannya. Bagaimana sih sebenarnya tanggapannya gitu loh. Jangan hanya bisa mengeluarkan statement aja ya, mengeluarkan wah harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh, padahal di luar sana dilakukan loh ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih ada tuh pinjol-pinjol ya, biasanya kayak Aku Laku dan Kredivo kan sering tuh mendatangi debt collectornya ke rumah. Anda bisa tanya dua hal tadi. Pertama, ID card mereka, habis itu surat penugasan mereka. Sebenarnya harus ada juga surat sertifikat yang dikeluarkan oleh APPI atau AFPI gitu. Ya, harus ada itu. Oke, mungkin dari saya cuman itu aja, karena di sini saya perhatikan ini cuman kayak mana ya? Boleh dibilang hampir sama dengan aturan-aturan yang biasanya, ya nggak ada juga. Rasa saya hal-hal seperti itu kan informasi-informasi yang sudah lama. Yang jadi pertanyaan kita, kapan nih OJK bisa bekerja memang benar-benar turun ke lapangan, menyurvei ini secara langsung dan melihat secara langsung. Ya, yang selama ini OJK kan berpatok pada data-data yang dikirim pinjol. Sekarang kita cari fakta di lapangan. Ayo, kapan OJK mulai? Saya mau nih ngiringin. Ya. Tapi asalkan ketika didapati kesalahan, OJK langsung tindak tegas. Katanya kita nggak main-main, kita harus cabut izinnya. Ya benar-benar cabut izinnya. Jangan hanya cuman sebatas cerita aja. Ya, dan teman-teman yang lainnya yang mendapatkan ancaman dari pinjol legal, isi di kolom komentar. Yang baru telat bayar dan gagal bayar, silahkan bergabung di grup WhatsApp. Ya, dan bagaimana tanggapan Anda tentang berita yang saya sampaikan tadi itu? Kira-kira berjalan nggak di lapangan seperti itu? Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. WhatsApp.